Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Siang ini kita akan membahas tentang dua dunia yang berbeda namun sama-sama penting bagi kehidupan kita. Dunia nyata dengan jalanan yang setiap hari kita lalui dan juga tentang dunia maya yang kita jelajahi setiap satu klik dengan jari kita. Nah, bagaimana kita dapat menciptakan jalanan yang aman dan di dunia nyata dan bagaimana kita dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan di dunia maya. Kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sudah hadir hari ini bersama saya Ida Almadani. Sudah hadir bersama saya Kombes Pol Joko Heri Purwono SHSIK. Beliau adalah Kapolresta Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aspirasi Publik hari ini. Baik, dan juga pemirsa sudah hadir bersama saya di sini Profesor Dr. Haji Syamsur Rijal, BAMAG. Beliau adalah Guru Besar Filsafat Islam UIN Araniri. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aspirasi Publik hari ini. Baik, kita bicara dua hal yang berbeda, namun ini tentu penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya ke Prof dulu deh ya, untuk mungkin bisa memberikan gambaran seberapa penting sih sebenarnya kita berbicara soal dua hal ini dalam kehidupan kita terkait dengan jalanan yang aman dan kemudian media sosial ataupun dunia maya yang juga nyaman bagi keberlangsungan kehidupan dan juga generasi khususnya tentu di Provinsi Aceh. Silakan Prof. Baik, saya sapa pemirsa TPRI Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara tentang aman di jalan dan nyaman di dunia maya dalam kehidupan terkini itu saya pikir sangat urgen. Yang pertama bahwa manusia itu mobile, akan bergerak, akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu menggunakan jalur jalan. Katakanlah mungkin kalau mau dibatasi ini jalan melalui jalan darat misalnya. Sebenarnya berlaku juga perjalanan di laut mengharungi samudera ataupun meretas udara lewat pesawat terbang misalnya. Kemudian satu lagi kita bicara tentang nyaman di dunia maya. Sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi dan manusia sudah menggunakan smartphone, banyak tantangan dan juga ada faedah daripada dunia maya itu sendiri. Nah, bicara tentang nyaman di jalan, kalau perspektif infrastruktur, saya pikir salah satu kualifikasi yang penting dari sebuah jalan supaya pengguna jalan itu aman adalah infrastruktur jalan itu sendiri. Misalnya jalannya standar yang dilengkapi dengan rambu jalan atau ada marka jalan karena pengguna jalan kalau tidak ada marka jalan kalau malam hari atau hari hujan itu sangat repot sekali dan itu akibatnya kan tidak ada keamanan di sana, bisa terjadi laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu saya pikir salah satu syarat bagi kita agar aman di jalan adalah infrastruktur jalan itu sendiri. Artinya apa? Pengguna jalan ketika mengikuti rute sebuah jalan, dia harus mempersiapkan diri dengan kendaraan apa yang dia gunakan. Itu dari segi jalan. Yang kedua, mungkin yang perlu kita perhatikan secara sosioantropologi adalah manusia sebagai pengguna jalan itu harus taat kepada aturan. Jadi yang sangat prihatin kita kan misalnya ada orang yang ugal-ugalan di jalan misalnya. Tidak hanya membahayakan bagi dirinya tetapi juga mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya. Ini fakta yang kita lihat di lapangan. Bisa jadi faktornya ketidaktahuan tentang aturan-aturan di jalan. Kapan secara faktual seseorang itu boleh mendahului kendaraan lain misalnya kan sering kita dengar, malahan dalam minggu ini kalau kita baca statistik kecelakaan lalu lintas di Provinsi Aceh itu sangat prihatin ya, banyak terjadi. Kemudian bagi pengguna jalan supaya aman di jalan adalah harus tahu diri mungkin ya.
seseorang itu kan bisa paham kualitas dirinya ketika berpergian, ketika berjalan. Dia tidak boleh memaksakan. Kadang-kadang banyak, misalnya driver ya, itu karena memaksakan karena kelelahan, tidak mau berhenti dan sebagainya, sehingga terjadi kecelakaan tunggal misalnya, ataupun menabrak pohon atau kendaraan lainnya sehingga membahayakan penumpang lainnya, sehingga tidak ada keamanan di jalan. Demikian juga ada hal supir yang angkutan publik umum itu juga harus steril dirinya, misalnya tidak terkontaminasi dengan narkoba yang bisa mengganggu konsentrasi dia di dalam mengemudikan mobil atau kendaraan. Dan ini sebenarnya mungkin nanti Bapak Kapolres kan bisa menginisiasi atau menjelaskan tentang ini misalnya. Bagaimana sebenarnya ketentuan-ketentuan secara berkala supir itu bisa dideteksi memang secara fisik mereka siap untuk mengemudi di jalan. Siap untuk berjalan. Jadi itu mungkin beberapa hal yang mungkin. Kita mungkin harus pisahin juga ini pembahasannya di jalan dulu, baru nanti kita bahas soal media maya. Media maya. Oke, saya ke Pak Kapolres nih. Ini menarik karena memang ini menjadi satu hal yang penting dan membangun budaya masyarakat untuk tertib terhadap di jalanan, karena akan berimbas atau berdampak positif kepada keselamatan di jalan gitu. Kalau Pak Kapolres melihat sendiri kondisi jalanan kita khususnya di Kota Banda Aceh sendiri ya, karena kita fokus di Kota Banda Aceh saat ini, seperti apa sih kenyamanannya sehingga ini menjadi bentuk keselamatan yang menjadi prioritas bagi masyarakat Kota Banda Aceh sendiri? Terima kasih, Ida. Memang untuk jalan itu merupakan urat nadi kehidupan. Karena semua orang pasti pernah memakai jalan. Betul. Dan dalam kehidupannya sehari-hari menggunakan jalan. Jadi dalam dia beraktivitas, dalam dia kegiatan sehari-hari itu pasti menggunakan jalan. Sehingga jalan ini merupakan faktor penting dalam kehidupan seorang manusia. Nah, kalau kita lihat kondisi jalan di Kota Banda Aceh ini, ya, secara umum saya katakan kondisi jalan di Kota Banda Aceh ini cukup terawat, cukup baik. Artinya tidak ada jalan yang rusak parah, tidak ada. Infrastrukturnya masih baik. Kondisi jalannya, kondisi jalan. Kalau infrastruktur beda. Kondisi ini saya bicara kondisi jalan. Ya, jadi maksudnya tuh kondisi jalan itu jalannya itu beraspal, tidak banyak berlubang dan sebagainya. Ya, istilahnya terawat. Ya, dari kondisi jalan. Hanya kalau dari kondisi jalan juga ini kita lihat dengan perkembangan jumlah kendaraan yang ada, dengan perkembangan penambahan jalan itu tidak sebanding. Jadi kendaraannya makin banyak, jalannya masih itu saja, tidak ada nambah. Ya, tidak. Sehingga diprediksi apabila ini tidak segera diantisipasi akan menimbulkan banyak kemacetan. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk bentuk gangguan di jalan itu ada dikatakan namanya kejahatan jalanan, ada namanya kemacetan, ada namanya pelanggaran, dan ada namanya kecelakaan lalu lintas. Ini adalah bentuk-bentuk suatu gangguan yang bisa terjadi di jalan raya. Kalau dari segi infrastruktur, nah kita lihat ini, kalau dari segi infrastruktur, terutama dari penerangan jalan, tadi Prof sudah menyinggung juga, terutama dari penerangan jalan, memang banyak kondisi jalan-jalan di kota kita ini gelap kalau malam. Ya, ini juga bisa berbahaya, bisa menjadi peluang. Yang pertama bisa menjadi peluang pelaku kejahatan melakukan aksinya di jalan. Yang kedua juga bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas apabila dia tidak waspada atau tidak hati-hati. Ya, beda dengan kota-kota besar yang infrastrukturnya lebih lengkap, bahkan kadang di sini kita lihat ada lampu jalannya tapi nggak nyala. Ya, jadi seperti itulah yang kita harapkan nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Dan lebih bahayanya nih Pak Kapolres kalau ada lampu jalan tapi tidak diikuti aturannya gitu ya. Nah ini yang mungkin jadi bahan sosialisasi dan juga edukasi kita untuk masyarakat di kesempatan ini, bahwa terkait dengan ketertiban ini Pak Kapolres,
masih menjadi satu kendala yang besarkah dalam urusan lalu lintas kita di Kota Banda Aceh? Ya memang secara jujur saya katakan bahwa untuk tingkat kesadaran berlalu lintas perlu kita tingkatkan lagi di Kota Banda Aceh ini. Tidak usahlah kita harus menelisik lebih jauh lagi. Kita lihat aja sepeda motor yang di jalan itu. Banyak nggak pakai helm. Helm, betul. Nah, itu aja kelihatan. Yang kelihatan kasat mata ya. Belum lagi dengan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Misalnya tadi seperti Prof bilang juga kebut-kebutan di jalan. Kemudian lampu merah menerobos. Betul. Ya, beberapa kali saya temukan lampu merah nerobos. Nah, itu kan sangat bahaya sekali. Betul. Bahkan pernah kejadian di daerah dekat Simpang 5 sana, lampu merah nerobos, dari sana jalan. Akhirnya apa? Terjadi tabrakan. Itulah yang kita harapkan. Kalau sebetulnya tadi seperti tema yang disampaikan tadi, jalan aman. Ya kalau mau aman di jalan ya harusnya harus sadar berlalu lintas. Mulai dari diri sendiri ya? Ya, mulai dari diri sendiri. Dan seharusnya kalau untuk ukuran Kota Banda Aceh ini, Kota Banda Aceh ini kan bukan istilahnya daerah tertinggal ya, bukan daerah terpencil atau daerah pedalaman. Ibu kota provinsi. Saya yakin masyarakatnya juga sudah banyak tahu masalah peraturan lalu lintas. Tinggal sekarang dalam hati kesadarannya sendiri, dia mau mematuhi atau tidak. Itu yang kita harapkan. Ya, semoga masyarakat pada umumnya ya bisa tertib berlalu lintas sehingga di jalan aman. Prof, soal kepatuhan ketertiban lalu lintas ini ya, kalau dibilang sama Pak Kapolres tadi ya, Banda Aceh harusnya dengan mayoritas penduduk yang punya pendidikan yang baik begitu, dan ini juga ibu kota provinsi Aceh, dan tentunya harapannya kepatuhan dalam ketertiban lalu lintas itu jauh lebih baik begitu. Kalau Prof melihat sendiri ini masalah dari masyarakatnya sendiri yang memang tahu tapi tidak menyadari melakukan pelanggaran, atau memang dari pihak kepolisian kurang sering melakukan pengawasan ini untuk masyarakat agar tertib lalu lintas, kalau Prof melihat? Memang untuk mendesain fakta aman di jalan ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu tadi kesadaran pengguna jalan di dalam tertib berlalu lintas. Yang kedua, gakum itu istilahnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Bicara tentang warga Kota Banda Aceh, apalagi dalam konteks kita selami yang transformasi nilai-nilai syariat misalnya, seharusnya bisa menjadi prototipe, menjadi model bagi tempat lain. Malahan ada sebuah ungkapan, jika Anda ingin peradaban, maka tinjaulah jalan. Bila kesabaran Anda sudah teruji, ketertiban masyarakat Anda berarti manusia sudah civilized, gitu kan. Tapi kalau masih tidak melanggar aturan, berarti uncivilized. Ya. Ada orang masih kesadarannya adalah, misalnya traffic light ya, traffic light itu adalah peluang. Bukan bahwa merah itu berhenti setiap, itu sejak TK sudah ada ya Pak Kapolres lagunya. Hijau, kuning jaga-jaga, kan sudah ada itu pendidikan. Diajarkan waktu TK. Iya, di TK sudah diajarkan. Artinya civilization kita ini memang kurang. Contoh, maaf kalau saya boleh berilustrasi ya. Di tempat saya bertugas kampus Kopelma Darussalam. Di situ ada traffic light, simpang 4 di simpang ekonomi itu. Logika saya begini, dari pukul 7 sampai pukul 9, katakanlah ada 10.000 unit kendaraan lalu lalang di situ, ya kan? Katakanlah yang 30%-nya itu lewat kepergian ke Curkeeng, ke Belang Bintang dan sebagainya. Yang lainnya ke kampus. Pengguna jalan itu kan ke kampus. Artinya itu kan mereka yang ke kampus kan well educated. Manusia-manusia yang sudah berpendidikan gitu. Tetapi dalam beda ya berpendidikan dengan kesadaran berlalu lintas ini beda.
itu banyak sekali pelanggarnya. Mereka seperti Pak Kapolres katakan menerobos lampu merah. Karena yang dilihat peluang, bukan aturan itu. Oh ini kan masih sempat gitu. Nggak ada polisi juga kiri kanan ya Pak ya. Dan saya pikir entitas peradaban itu bila mana konyol di perempatan jalan, itulah manusia yang tidak beradab. Sudah ada aturannya. Tetapi kalau misalnya jalan sendiri ngantuk dia, berarti dia nggak aware kan, atau karena cuaca tergelincir, licin, itu mungkin beda. Tetapi kalau seperti tadi cerita di Simpang 5, itu kan konyol. Malahan ada CCTV udah lagi, itu sebagai infrastruktur untuk bagaimana penegakan hukum ya. Jadi saya pikir sudah waktunya lah ya, warga kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus menjadi role model bagi orang lain. Kita ini kan destinasi wisata, banyak orang lihat bagaimana kok semeraut di jalan gitu kan. Demikian juga peradaban untuk menggunakan, ini ringan-ringan ya, apa namanya, klakson mobil misalnya. Itu kan menandakan ketidaksabaran kita. Ini tidak akan pernah di Kuala Lumpur misalnya kan, ini saya udah 1 jam, apa memang tidak punya klakson ini mobil di sini penumpang ini. Saya bilang, cek ini kok dari tadi tidak ada apa, sudah kontak apa, saya khawatir juga nanti perlu. Kaget dia, ada, dia langsung dia tekan, ada, malahan nyaring suaranya. Cuman ngomongnya begini, ini kita gunakan untuk hewan-hewan, dia bilang. Kalau kebetulan ada hewan lalu lintas kita gunakan. Kalau misalnya dia merasa tidak bisa dilalui, ya dia sabar aja. Kalau kita kan nggak lihat ada apa di depan, itu sudah. Betul. Baru aja lampu hijau ada yang klakson belakangnya, Prof ya. Ini pertanda kesadaran itu. Kita masih sekali lagi, bukan tidak tahu aturan. Kesadaran menjalankan aturan kita itu persentasenya tipis. Nah, jadi walaupun kita capek di mimbar, di pengajian, di apa, memang kalau manusia tidak ada kesadaran, nggak bisa. Partisipatori warga ini dalam kesadaran berlalu lintas itu sangat menentukan peradaban mereka sebenarnya. Oke, baik Pak Kapolres, ini kan juga jadi tantangan tersendiri juga ya. Betul. Untuk Kota Banda Aceh. Bagaimana sih upaya preventif dari Kapolres sendiri untuk terus memberikan edukasi dan juga himbauan kepada masyarakat bahwa ketertiban terhadap lalu lintas ini juga harus tetap dipatuhi begitu, demi keamanan dan keselamatan kita bersama begitu. Ya. Jadi Ida, saya perlu jelaskan di sini bahwa untuk menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas, itu kita ada 3 pola atau 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan preemptif, yang kedua kegiatan preventif, dan yang ketiga terakhir kegiatan penegakan hukum. Ini harus sejalan secara bersama-sama supaya hasilnya itu bisa lebih optimal. Nah, kegiatan preemptif itu misalnya kegiatan-kegiatan penyuluhan, ya, kegiatan-kegiatan penerangan melalui media sosial, melalui media massa dan sebagainya, termasuk hari ini. Nah, ini termasuk kegiatan, namanya kegiatan preemptif. Nah, kemudian kegiatan preventif itu misalnya dengan kegiatan patroli anggota di lapangan, kemudian anggota jaga di jalan, dan kegiatan-kegiatan pengamanan di simpul-simpul jalan tertentu yang menjadi lokasi rawan macet dan rawan kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir adalah, nah ini nggak kalah pentingnya juga, kadang masyarakat kita ini ada beberapa yang kalau cuma dikasih penyuluhan aja nggak mempan. Jadi harus ada bukti nyata, seperti tadi Prof bilang, harus ada kontrol, harus ada tindakan nyata. Nah, itu salah satunya adalah dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu yang berkaitan dengan lalu lintas itu misalnya dengan kegiatan razia di jalan. Ya, jadi kalau umpamanya ada anggota saya razia di jalan, ya tolong jangan ngomel-ngomel kan gitu. Itu memang dalam rangka kita untuk menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Ya, kita sudah berapa kali razia aja masih ada juga nggak pakai helm. Ya, apalagi kalau kita jarang melakukan kegiatan razia di jalan. Karena kan kalau sudah dirazia di jalan itu kan kita akan tilang. Apalagi
lokasi razia sudah bocor duluan ini, Pak Kapolres. Jadi masyarakat bukan siap-siap dengan surat-suratnya, ketertiban dalam penggunaan saat berkendara, tapi malah cari jalan lain gitu supaya nggak lewat jalan-jalan. Nah ini gimana nih? Memang karena kan razia, namanya juga razia kendaraan bermotor di jalan. Berarti itu kan razia yang kelihatan, bukan kegiatan yang tersembunyi, gitu kan. Bukan kita seperti umpamanya reserse menangkap pelaku kejahatan, sembunyi ngendap-ngendap gitu kan enggak. Nah, karena ini razia, ya otomatis masyarakat yang melintas di sekitar jalan itu pasti akan tahu. Malah kadang kalau sudah tahu razia dia putar balik, gitu. Ya itu memang sudah gimana ya? Ya memang itu sudah sebagai suatu mungkin kekurangan, tapi ya paling tidak saya ingin sampaikan di sini bahwa kita dalam melakukan razia di jalan itu kita saya tidak menargetkan atau harus pelanggarannya harus banyak. Harus banyak, bahkan ya, saya tidak. Justru saya lebih cenderung mengatakan kalau polisi melaksanakan razia di jalan itu sebetulnya untuk pembelajaran bagi masyarakat bahwa ini loh nanti kalau Anda melanggar Anda bisa ditindak, Anda bisa ditilang. Ini banyak razia di jalan, jadi jangan jangan tidak pakai helm, harus bawa SIM, harus bawa STNK dan sebagainya. Jangan melanggar lah ibaratnya. Jadi itu sebagai shock terapi bagi pengguna jalan yang kebetulan tahu melihat ada kegiatan razia, itu sebagai shock terapi bagi mereka supaya jangan melanggar. Itu harapan saya sebetulnya di situ. Oke, baik. Satu lagi mungkin Pak Kapolres soal marka-marka jalan gitu ya. Kalau kita melihat dengan budaya masyarakat Kota Banda Aceh saat ini saat berkendara, apakah memang sudah termasuk golongan masyarakat yang memang paham betul terkait dengan marka-marka jalan yang ada di Kota Banda Aceh? Ya memang kalau kita lihat marka jalan yang ada kan memang ada sebagian yang sudah tidak kelihatan. Bahkan ada jalan yang tidak ada markanya. Kita lihat ya, kalau umpamanya ada jalan dua arah, ya seharusnya kan di tengahnya itu ada marka jalannya. Nah itu kadang juga bagi sebagian masyarakat juga dianggap tidak ada pengaruhnya. Padahal itu sangat menentukan sekali untuk keselamatan dia di jalan, terutama untuk jalan yang dua arah berlawanan maksudnya. Dengan adanya marka jalan ini diharapkan dari arah sini bisa menempati lajur kiri, yang dari arah berlawanan bisa menempati lajur kanan sehingga tidak terjadi namanya tabrakan. Sebetulnya kan marka jalan kan itu tujuannya adalah membagi jalan ya sehingga untuk kendaraan yang berlawanan arah ini tidak terjadi cross atau tabrakan. Dan sebetulnya juga setiap pengendara itu sudah paham betul karena mendapatkan SIM kan harus melewati kan itu juga mengetahui ada ujiannya. Sudah ada ujiannya dan itu ya ternyata hanya sekedar ujian ya. ya gini loh Mbak, saya perlu sampaikan di sini. Pada waktu ujian SIM kan ada polisinya, ada yang ngawasi. Betul. Kemudian dia berpikir ini. Nah begitu di jalan, nah itu kembali lagi kepada seperti Prof bilang tadi kesadaran. Dia tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang mendampingi, bisa nggak dia patuh? Iya, seperti itu. Kembali lagi ke manusia. Nah harapannya kan sebetulnya sama seperti waktu dia ujian SIM. Jadi pada waktu berkendara ya seperti itu. Tapi kan ada beberapa orang yang tidak seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas soal kejahatan yang terjadi di jalan. Tapi setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam Aspirasi Publik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aspirasi Publik. Baik Pak Kapolresta, ini kita soal kejahatan yang ada di jalan nih kita bahas. Ini terkait mungkin salah satu yang masih menjadi kasus yang sering terjadi di Kota Banda Aceh, yaitu terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Nah, kalau tren kasus ini di tahun 2025 atau 2024 lah, beberapa tahun ke belakang ini, seperti apa Pak Kapolres? Ya memang untuk pencurian kendaraan bermotor khususnya roda 2 ya yang paling banyak terjadi.
Untuk 2023 itu sekitar 150 kasus dalam satu tahun. Kemudian tahun 2024 itu 230 kasus, jadi ada peningkatan. Ya. Saat ini di tahun 2025 bulan ini sudah 143 kalau tidak salah. Sudah ini ya. Jadi memang tren peningkatan ini semakin lama semakin naik. Seiring juga penambahan dari jumlah kendaraan ya, karena sepeda motor kan sekarang kayak jual kacang aja, beli kacang. Jadi gampang dengan fasilitas kredit yang murah ya. Bahkan cuma 500.000 sudah bisa bawa sepeda motor. Nah itu jadi mendorong masyarakat makin banyak yang menggunakan sepeda motor. Bahkan anak-anak SMP pun sekarang sudah naik motor. Itu yang menjadi peluang atau menjadi kesempatan bagi pelaku kejahatan, khususnya pelaku curanmor untuk melakukan aksinya. Ini kan mengalami peningkatan terus seiring dengan jumlah kendaraannya memang terus bertambah. Dan kemudian di sini bagaimana Polresta Banda Aceh untuk mencegah dan mengungkap kasus-kasus ini? Ya, jadi kalau kita cegah yang pertama seperti tadi untuk kegiatan-kegiatan preemptif, ya itu kita pasang spanduk. Ada beberapa tempat di lokasi yang rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor ini kita pasang spanduk. Spanduk itu yang isinya atau bunyinya adalah memasang kunci ganda. Jadi kita kampanyekan pemasangan kunci ganda di sepeda motor. Karena kunci ganda itu seperti kayak kunci gembok, terus dipasang di rodanya motor itu. Dipasang di situ, itu lebih aman. Karena kalau cuma kunci stang itu masih bisa dijebol hanya kurang dari 1 menit. Ya, tapi kalau dipasang kunci gembok ditaruh di roda itu, ya butuh waktu yang lebih lama begitu kalau mau dicuri ya. Bahkan tidak bisa, karena itu kan gembok, gembok kan yang tebel itu kan, itu gembok itu paling 50.000 harganya udah dapat yang besar. Itu susah. Ya, keburu ketahuan orangnya, gitu kan. Tapi kalau cuma kunci stang, masukkan kunci T, jebol, 1 menit selesai. Bisa dibawa pelakunya. Nah, jadi saat ini kami kampanyekan kunci ganda di sepeda motor. Ya, bisa juga dengan pasang alarm dan sebagainya. Hanya kalau alarm kan butuh biaya yang lebih mahal, ratusan ribu. Gembok tadi masih sangat kalau terjangkau. Gembok tadi 50.000. Harga motornya umpamanya katakanlah 15 juta. Beli gembok 50.000 kan masih worth it lah. Tidak terlalu mahal. Jadi demi mengamankan sepeda motor. Karena ini sangat berguna sekali untuk keamanan di situ. Terutama kalau diparkir di tempat umum, di tempat-tempat yang tidak dipantau secara khusus, bahkan sampai di halaman rumah pun masih bisa dicuri. Itu tadi karena masyarakat kita hanya berpendapat kalau sudah kunci gembok, kunci stang udah aman. Gitu tidak. Ya, tidak. Jadi harus ditambah dengan kunci gembok itu biar lebih aman. Prof, ini tentu jadi kewaspadaan sendiri juga untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Dimana kalau kita lihat beberapa kasus memang ada yang pelakunya itu di bawah umur pula ya, Pak Kapolres ya. Jadi kan ini jadi satu kewaspadaan bagi masyarakat Kota Banda Aceh dan kemudian juga jadi bahan edukasi dan sosialisasi juga bahwa keamanan kendaraan kita juga menjadi satu hal yang penting kita perhatikan bersama. Pendapat Prof terkait hal ini seperti apa? Tentang hal ini saya ingin melihat dua sisi ya. Yang pertama pemilik kendaraan itu. Islam itu bagian Islam yang sangat esensial bahwa harta itu wajib dijaga, itu pertama. Yang kedua bahwa mengambil sesuatu barang yang bukan haknya itu sangat dikecam gitu kan, dan berdosa dan sebagainya. Ada aturan-aturan sendiri. Nah, problemnya pertanyaannya adalah apakah kita sudah optimal menjaga harta barang milik kita? Seperti yang Pak Kapolresta katakan misalnya, ada kampanye kunci ganda misalnya. Itu kan sesuatu yang tidak boleh tidak. Ada cerita, Rasul lagi duduk-duduk, kedatangan tamu. Wah, ini tamu jauh nih.
dengan apa kamu kemari? Ada Rasulullah dengan unta. Mana untanya kok tidak kelihatan? Ada di sebelah sana. Perintah Rasul adalah ikilha fatawakkal 'alallah. Ya. Ikat dulu itu unta, baru berserah diri kepada Tuhan. Dia nggak boleh dilepas begitu. Itu teksnya. Kontekstualisasi daripada teks dalam konteks ini itu menjadi kewajiban bagi kita untuk menambah kunci ganda itu. Kadang-kadang yang lucu begini, ada tetangga kehilangan sepeda motor nih Pak Kapolresta kan. Itulah tadi lupa aku cabut kuncinya. Gitu. Kadang-kadang kan begitu parkir di depan toko kan kuncinya di situ. Cuma sebentar. Sebentar aja beli apa gitu kan, beli Pepsodent keluar tidak ada lagi sepeda motornya karena memang diserahkan. Itu kan suatu bentuk kelalaian. Oleh karena itu mungkin salah satu cara bagi pemilik kendaraan adalah mengoptimalkan penjagaan harta yang dia miliki itu. Dari sisi kepolisian tentu ya mengkampanyekan misalnya, memang ada di mana-mana di setiap simpang-simpang. Sekarang kan yang rentan kan sepeda motor ini. Kalau mobil masih belum di Banda Aceh ya. Kan di simpang-simpang saya lihat sepeda motor kan di depan itu. Mereka harusnya baca itu. Helm satu, di situ ada tuh. Yang kedua, gandakan kunci kendaraan Anda gitu. Sampai kadang-kadang kita enggak ngeh itu, enggak berlalu begitu saja. Baru sadar ketika kendaraan itu sudah hilang. Jadi saya pikir harus kembali ya bahwa perintah memelihara harta itu bagian daripada keberislaman kita sebenarnya. Saya kira seperti itu. Dan kemudian juga mungkin kita harus aware, Prof, terhadap apa yang terjadi sekarang di lingkungan kita, begitu. Dengan meningkatnya kasus ini, berarti kan kita harus lebih peduli lagi dengan harta kita tadi, begitu. Satu lagi, Prof, mungkin yang sekarang juga jadi satu hal yang terus diperbincangkan di Kota Banda Aceh terkait dengan balap liar. Ya, ini satu budaya yang mulai tumbuh di anak-anak remaja, begitu. Dan tentunya ini sangat mengganggu di masyarakat. Ini tanggapan Prof seperti apa? Memang secara kultural ya, kalau di desa-desa dengan sepeda, itu juga mereka ada balapan-balapan ya. Karena kita berada di kota ya, kendaknya adalah sepeda motor yang jadi balapan. Tentu ini saya pikir penegakan hukum salah satu instrumen yang harus kita apa. Yang kedua edukasi. Jadi ada nggak monitor dari orang tua? Jadi persoalan pendidikan itu kan juga di rumah tangga. Jangan-jangan orang tua tidak tahu, tidak paham. Kasih sayang orang tua itu sebenarnya memberikan otoritas atau fasilitas kepada anak sesuai dengan yang sudah diperuntukkan. Unik misalnya, tapi sekarang udah tidak ada lagi. Dulu ketika di sekolah menengah pertama, misalnya SMP, banyak terparkir kendaraan bermotor. Itu kan sudah melanggar aturan sebenarnya. Mereka kan belum cukup umur ya. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Walaupun sebenarnya masih ada. Nah, kembali kepada tadi balap-balap liar, saya pikir kita dukung pihak kepolisian tindak tegas saja penegakan hukum, karena itu kan mengganggu ketertiban umum. Bukan hanya berbahaya bagi dirinya, tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Biasanya ada pada segmen-segmen tertentu itu biasanya. Dan kalau pengamatan saya ya di Kota Banda Aceh, itu jelang akhir tahun sekolah. Artinya bisa diprediksi ada sekolah tertentu yang kelas terakhir itu, yang mereka sudah dapat rapor atau ijazah itu gitu, hura-huranya di jalan gitu. Itu satu. Yang kedua, pengamatan kita kenapa juga di bulan Ramadan gitu kan. Itu di subuhan itu ramai banget itu. Jadi repot kita kan. Kenapa ya dimanfaatkan? Padahal itu kan bulan-bulan ibadah. Artinya apa? Civilization warga ini memang perlu ada penegakan hukum, perlu ada edukasi, perlu ada keadaan-keadaan yang bisa menyumbangkan, atau perlu ada memberikan pemahaman-pemahaman akan bahaya itu, tidak hanya itu. Dan secara psikologi mungkin itu mentalitas anak yang seperti itu sudah terusik sebenarnya. Perlu juga dibawa ke diperlukan peran keluarga tadi. Keluarga tadi. Dan juga tentu dari sekolah juga ya. Karena ini memang
Karena biasanya kejadian pada saat libur sekolah, begitu aktivitasnya yang memang lebih minim dibandingkan dengan pada saat sekolah begitu. Nih Pak Kapolresta, tentu ini sekarang juga jadi tugas baru yang sedang dihadapin begitu terkait dengan balap liar ini. Sejauh ini seperti apa sih proses pengamanan terkait dengan pengamanan dan juga keterlibatan terkait dengan kasus balap liar ini, Pak Kapolres? Ya, jadi fenomena balap liar ini kalau saya lihat ini anak-anak muda kita ini sudah mulai mencontoh kota-kota yang di Jawa sana. Ya. Nah ini tapi memang belum separah yang di Jawa. Ini kita berusaha untuk cegah sedini mungkin, karena kalau mereka sudah mulai balap, selain juga tadi membahayakan pengguna jalan yang lainnya, khawatir saya nanti akan muncul geng-geng motor. Geng-geng motor. Ya. Itu yang kita antisipasi. Itu geng motor itu asal mulanya dari balapan liar ini. Ya. Jadi kelompoknya ini balap, kelompoknya ini balap. Nah, nanti ketemu di jalan ribut. Nah, itu kalau sudah geng motor itu seperti itu. Kalau kita lihat di Jakarta, di kota-kota besar, Medan dan sebagainya, itu sudah terjadi seperti itu. Nah, ini yang berusaha kita lakukan ya. Yang pertama tetap kita edukasi, terutama melalui media sosial, kemudian juga melalui sekolah-sekolah SMP, karena juga banyak mereka anak-anak SMP, SMA gitu, yang perlu kita kasih tahu supaya tidak balap liar. Dan terutama pihak keluarga. Keluarga ini adalah benteng yang paling utama untuk menjaga supaya anak ini tidak terlibat dalam pergaulan yang salah. Ya, pergaulan salah itu banyak ya, tidak hanya balap liar, narkoba, ya, kemudian juga mabuk-mabukan atau mungkin judi online dan sebagainya. Ini peran keluarga sangat penting sekali, kedua dari orang tua dan sebagainya. Ya. Kemudian berkaitan dengan antisipasi balap liar ini yang kita sudah lakukan selain kegiatan preemptif tadi, ya kegiatan patroli kita lakukan. Kemudian juga kita yang tidak kalah pentingnya juga seperti yang saya katakan dari awal, penegakan hukum itu harus nyata. Ya, jadi setiap kendaraan yang kita tindak, ya, yang dicurigai itu adalah balap liar atau pada saat itu dia melakukan balap liar, ya, itu kita mengenakan hukuman yang lebih berat. Ya, mohon maaf kalau saya bilang kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Karena apa? Tujuannya supaya menimbulkan efek jerah. Dipersulit ini maksudnya seperti ini. Kita tilang, kita tahan motornya, kita sidangkan 1 bulan berikutnya. Jadi sudah susah 1 bulan nggak punya kendaraan ya? Tujuannya itu tadi, supaya menimbulkan efek jerah. Kemudian yang kedua, kalau kendaraan itu diprotoli, tidak sesuai dengan spek, knalpotnya knalpot brong, kemudian kaca spionnya tidak ada dan sebagainya, nggak pakai plat nomor, kita perintahkan supaya diganti dulu sebelum kendaraan itu diambil nanti. Jadi keluar dari tahanan, dikeluarkan dari kantor itu, diambil itu sudah kondisi sudah istilahnya sesuai dengan spek. Tapi ada tidak sanksi hukumnya memang sampai mereka harus ditahan begitu? Ya itu tadi kita tilang, Mbak. Tilang itu kan biasanya kalau ditilang itu kan kalau umumnya ya, orang ini melakukan pelanggaran, ditulis tilang, paling minggu depan sudah sidang. Atau mungkin kurang daripada itu. Nah, tapi kalau khusus untuk balap liar ini, kita ajukan sidangnya itu di bulan berikutnya, 1 bulan berikutnya. Sidang itu kan tiap minggu ada. Di pengadilan. Tapi ini jadi kita bikin tanggalnya itu di bulan berikutnya. Itu tadi supaya ada efek jerah. Orang tua juga jerah di situ ya. Orang tua juga bisa tahu kendaraannya nggak ada. Jadi orang tua bisa tanya, loh ini kendaraanmu mana? Ditahan Pak di kantor polisi. Nah, pasti kan yang diomelin kan anaknya. Nggak mungkin dia ngomelin polisinya kan gitu. Nah, dengan cara seperti itu diharapkan ya si anak ini sudah tidak balap liar lagi. Dan tentunya harapannya juga berpengaruh kepada remaja yang lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Hanya memang di sini ya luar biasa ya, karena yang balap liar di Kota Banda Aceh ini tidak hanya anak-anak Kota Banda Aceh loh. Dari Aceh besar juga banyak loh. Dan ini sekarang sudah mulai tumbuh menjadi geng juga atau gimana? Kalau menjadi geng sih belum. Hanya mereka kan karena mungkin di daerah sana sepi, mereka datang ke sini. Di sini kan ramai orang. Banyak anak-anak mudanya, banyak naik motor, banyak gitu. Jadi mereka
seperti mendapat teman gitu loh. Nah, jadi jadikan, bahkan ada fenomena ini yang ya sangat memperhatikan kalau saya bilang. Kalau kita bilang kan negara kita daerah Aceh ini kan daerah syariat Islam. Tapi justru pada saat sholat Jumat mereka balapan. Tidak sholat Jumat tapi balapan. Ya, karena tahu polisinya pada sholat Jumat gitu. Orang tua juga tidak bisa mengawasi. Orang tuanya juga sholat Jumat. Semuanya free. Nah, jadi jalan juga, yang di jalan juga semakin sepi kan. Pas sholat Jumat kan situasi jalan kan sepi. Oke, betul. Banyak pengguna jalan kan pada sholat Jumat semua. Nah, inilah yang dipakai oleh mereka. Jadi solusinya adalah orang tua dan juga Pak Polisi ini harus memastikan anak-anak duluan sudah di masjid ya. Ya, itu. Ya, selain itu kami tugaskan polwan untuk jaga di jalan. Ya, okay. Kalau polwan kan tidak wajib Jumatan. Dan ini juga tentu bisa berkolaborasi dengan Satpol PP kita. Minimal mencegah lah. Tahu ada polisi situ walaupun polwan, ya mereka tidak jadi aksi balap liar. Oke, baik. Kita beralih. Ya, silakan. Tapi ada fenomena lain sebenarnya dari balap liar. Ya, apa itu? Saya kira itu kan sebuah ekspresi darah mudanya gitu kan, di dalam menunjukkan kebolehannya gitu kan. Saya kira tidak bisa juga kita salahkan mereka ini menggunakan jalan publik menjadi tempat mereka bertarung gitu kan. Jujur, kita tidak punya fasilitas sirkuit balap. Sirkuit balap. Itu negara, pemerintah harus menyediakan itu. Jadi tidak boleh juga kita kekang ini kan. Tapi saya pikir kalau misalnya sirkuit balapnya itu standar ada, ya kalau polisi juga penegakannya akan lebih mudah. Bahwa jalan ini tidak boleh untuk balap liar. Kalau mau uji ketangkasan, uji kebolehan, silakan di sana. Karena tadi saya menganalisa, fenomenanya bukan hanya Pak Kapolresta katakan bukan hanya di Banda Aceh, tapi juga di luar Banda Aceh ada. Nah, kenapa enggak diadu saja di sirkuit balap ya? Dan kita belum punya mungkin. Memang belum punya. Jadi yang ada di dekat rumah saya itu di Lamnyong itu. Nah, itu kan di pinggir sungai ya. Artinya apa? Ya, pemerintah kota harus memikirkan ini juga. Ini kan generasi kita yang perlu mungkin tersalurkan itu. Malahan kalau yang punya ketangkasan dan bisa ke internasional. Ada tersalurkan. Jadi fenomena ini bisa dikurangi gitu. Jadi saya pikir bentuk edukasinya juga di sana. Jadi pemerintah harus turun tangan. Jadi, bagaimana penyediaan fasilitasi untuk saya kira seperti ini itu. Pemerintah juga perlu melihat ini bahwa ini sebenarnya bukan hanya kenakalan remaja, tapi punya potensi meningkatkan menunjukkan bakat kebolehan minat mereka. gitu kan. Oke, baik, kita beralih ke masalah dunia maya ini yang jadi tema kita juga hari ini. Ini juga menjadi satu tantangan tersendiri untuk generasi muda di Aceh saat ini. Mudah sekali kita terpengaruh oleh kondisi berita yang beredar, konten-konten yang beredar, yang akhirnya mempengaruhi kehidupan kita sendiri begitu. Nah, saya ke Pak Kapolres ya. Kalau melihat yang paling sering menjadi satu kasus ataupun masalah yang terus-terusan terjadi itu adalah terkait dengan penipuan online, ya baik itu investasi bodong atau bahkan tingkat kriminal yang lain terjadi dimulai dari online begitu. Pak Kapolresta melihat fenomena ini seperti apa di Kota Banda Aceh? Ya, kasus ini masih terjadi ya hingga saat ini. Laporan juga kami masih terima, masih ada terjadi penipuan online. Ya, jadi bukan hal yang baru dan ini bukan hal yang baru sebetulnya sejak zaman dulu juga sudah ada. Sudah ada. Nah, jadi masalah penipuan online ini kami berharap kepada masyarakat supaya lebih hati-hati lagi dan lebih teliti dalam melakukan transaksi terutama. Transaksi di dunia maya. Kalau modusnya sendiri nih, Pak Kapolres, apa sih yang paling tren gitu yang terjadi di Kota Banda Aceh? Ya jual beli. Ya. Yang paling banyak seperti itu. Jual beli di dunia maya, menawarkan barang dan sebagainya, ditransfer ternyata nggak ada barangnya atau yang menawarkan itu tidak tidak benar. Jadi hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi hingga saat ini. Bahkan ada yang sampai menawarkan sesuatu boleh di DP sekian, tetapi ternyata tidak ada. Itu masih terjadi hingga saat ini. Ya, jadi kami sekali lagi mengimbau apabila masyarakat ingin melakukan transaksi melalui dunia maya, itu sedapat mungkin
ya harus jelas orangnya. Ya usahakan ketemu. Ya, atau kalau tidak melakukan transaksi di aplikasi yang terpercaya seperti umpamanya Tokopedia, Shopee, itu kan terpercaya, minim penipuan. Tetapi kalau transaksi melalui Facebook, Instagram itu udah rawan sekali penipuan. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau mau melakukan transaksi, gunakan aplikasi-aplikasi yang sudah terpercaya. Karena pasti kita juga akan dilindungi di sana. Dilindungi di situ, karena kan sebelum barang terima kan uangnya kan tidak diteruskan kepada penjualnya kan. Tapi kalau sistem pembeliannya melalui Facebook, IG dan sebagainya, itu kadang itu rawan penipuan itu. Ya saya tidak katakan semua yang jualan di Facebook itu penipu, tidak. Tapi kan itu punya potensi. Ya, dijadikan modus bagi pelaku penipuan dengan cara menawarkan barang di Facebook, dan hingga hari ini masih terjadi. Ya. Kalau judi online sendiri seperti judi online juga masih sama. Ya, Bapak kan mungkin Prof juga sering bergaul dengan mahasiswa kan. Ya, pasti kan namanya judi online ini terutama di kalangan anak-anak muda terutama, bahkan sampai dengan orang-orang yang sudah punya profesi dan sebagainya itu masih ada saja. Dan judi online ini kan untuk memberantasnya kan tidak mudah, karena kan kadang servernya atau operatornya dia kan berada bukan di Indonesia, bukan di Indonesia, bahkan sampai kita pernah tahu ada yang di Kamboja sana dan sebagainya. Jadi ini tingkatnya internasional sudah gitu, jadi tidak mudah juga untuk mengungkapnya begitu. Dan betul. Dan saya baca tadi berita di Serambi di halaman tagline-nya di halaman pertama itu 2.300 istri menggugat cerai. Di Aceh ini hingga bulan ini. Itu salah satu sebagiannya itu karena judi online. Jadi karena suaminya kecanduan judi online, rumah tangganya hancur, ya istrinya nggak diperhatikan, anaknya nggak diperhatikan, penghasilan jadi berkurang, sehingga ini menjadikan pemicu istri mengajukan gugatan judi online. Prof, ini kan satu fenomena yang sangat menyedihkan ya terjadi di Aceh, gitu ya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kita terarah malah ke arah yang salah begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang salah di sini, Prof, ya, terkait dengan kasus-kasus seperti tadi penipuan online, judi online, sehingga bahkan berpengaruh sampai ke keluarga? Saya pikir bahwa kehadiran informasi teknologi itu tidak bisa dihambat. Itu akan tetap eksis, bahkan akan menemukan kemudahan-kemudahan ya. Seperti case yang disampaikan oleh Pak Kapolresta, salah satu cara untuk mengantisipasi itu adalah harus disertai dengan memperbanyak literasi tentang penggunaan yang tata cara kerja dunia maya itu. Kemudian harus lebih banyak juga mengungkapkan betapa banyak kasus-kasus penipuan-penipuan. Kita berharap warga bisa memilih ya, di dalam menggunakan aplikasi yang bisa membahayakan dirinya. Tapi biasanya juga itu judul ya, judi online kan penawaran awalnya kan sebuah game, sebuah permainan yang disertai dengan iming-iming hadiah. Iming-iming hadiah, kemudian berbentuk koin. Habis kita harus beli kembali. Akhirnya sudah ada tersedot ya. Ada sedotan kohesi yang sangat tinggi di sana sehingga orang tertarik untuk mudah mendapatkan uang. Padahal mana ada uang begitu mudah untuk diperoleh per detik, itu kan omong kosong. Tetapi fakta online seperti itu. Oleh karena itu saya pikir perlu diperbanyak literasi tentang itu, banyak pengamanan-pengamanan. Bahwa tadi Pak Kapolresta mengatakan case terjadinya perceraian karena judi online, itu betul. Dan judi online ini dia tidak mengenal manusianya, usianya, tidak mengenal kapasitas pekerjaannya, tidak. Semuanya. Malahan orang-orang yang sudah berpunya pun bisa terjerumus ke dalam judi online. Orang-orang mapan. Karena tergerus karena tawaran-tawaran dan sebagainya kan. Bukan berarti mereka-mereka yang miskin ingin memperbaiki hidup ya, tetapi juga
mereka-mereka yang sudah berpunya bisa tersedot dengan cita rasa judi online itu. Oleh karena itu saya pikir perlu ada pengawasan dan juga penguatan pemahaman keislaman kita. Padahal itu kan mengapa Tuhan mengharamkan judi sebenarnya. Ada untungnya tetapi di sana lebih banyak mudaratnya. Jadi prinsip-prinsip ini harus menjadi bahagian. Tapi kalau orang yang ideal mengatakan gampang, kenapa nggak dimatikan aplikasinya gitu kan. Jadi ini kan seperti tadi, ini persoalannya kan bukan skup kita saja Indonesia misalnya, tapi bisa jadi di negeri mana di sana permainannya yang sudah merasuk. Dan ini memang artinya ada kejahatan cybercrime misalnya ya, ada kejahatan yang menggunakan fasilitas itu ya. Jadi ini sangat luar biasa. Itu kan judul hanya satu hal ya sebenarnya, dan banyak sekali sebenarnya kita temukan kejahatan-kejahatan dari ini yang bermoduskan penipuan. Misalnya istilahnya itu transaksi prostitusi juga bisa menggunakan media online bukan hanya judi. Iming-iming yang terakhir itu yang mencuat itu kan melalui media online tentang penjualan organ tubuh ya, itu kan banyak sebenarnya persoalan-persoalan. Oleh karena itu saya pikir ketika tindakan kejahatan yang sudah terungkap lewat media online ini harus diperbanyak literasi ini sehingga mereka yang belum tersedot ke sana bisa terjaga. Saya kira itu yang harus Pak Kapolresta, sejauh mana sih concern dari Polresta Banda Aceh sendiri untuk menjaga masyarakat juga dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini kan memang tidak mudah mengungkapnya, maka kita juga harus perlu hati-hati begitu ya untuk bisa menggunakan media online ini untuk segala aktivitas kita. Ya, kita melalui media online juga kita menyampaikan seperti itu. Mbak Ida ya. Kita sampaikan seperti itu karena memberantas judi online ini saat ini sangat-sangat sulit. Kenapa? Seperti tadi Prof bilang, aplikasinya ditutup. Bisa oleh Kementerian Kominfo diblokir, tutup bisa. Tapi nanti muncul aplikasi baru lagi. Tidak sulit untuk membuat aplikasi itu. Jadi aplikasi ini ditutup, nanti bandarnya buat lagi yang baru. Itu ditutup, buat lagi yang baru. Jadi nggak akan pernah habis. Makanya sampai dengan saat ini, judi online ini tidak seperti orang judi sabung ayam. Kalau judi sabung ayam, kita gerebek tempatnya, arenanya, tutup, sudah selesai, nggak ada yang main lagi di situ. Tapi kalau judi online ini kan tidak seperti itu. Jadi bandar ini dia pintar gitu lah. Jadi dia melakukan judi online ini, dia melakukan aksinya di dunia maya. Yang pertama bisa pesertanya lebih banyak. Ya. Yang kedua lebih sulit untuk dideteksi atau diakhiri. Karena itu tadi dia pakai, kecuali kalau operatornya itu sendiri kita tangkap di mana dia beraksi. Nah, tapi kan permasalahannya kalau beraksinya dari luar negeri sana, dari Kamboja lah, seperti yang tren seperti sekarang ini. Nah, itu bagaimana? Kan kita tidak mungkin kita nangkap orang di Kamboja sana. Balik lagi memang tetap kesadaran masyarakat. Tetap kesadaran masyarakat, seperti tadi Prof bilang itu, bahwa di agama kita kan sudah diharamkan untuk namanya segala bentuk perjudian. Tapi ada tidak sih Pak Kapolres, khususnya di Banda Aceh mungkin, kasus terkait dengan penipuan online, judi online ini terungkap dan kemudian menangkap pelakunya? Ada. Tahun ini aja saya kalau tidak salah sekitar 12 kasus. 12 kasus? 12 kasus, itu yang sedang kita proses, yang sudah kita ungkap di tahun ini. Tahun lalu saya kurang lupa, tapi tahun ini seingat saya 12. Ini artinya juga masyarakat Kota Banda Aceh juga harus lebih aware lagi gitu ya? Per bulan. Itu yang, jadi kalau saya bilang judi online ini seperti fenomena gunung es. Jadi yang kelihatan di atas itu tidak seberapa sebanding yang di bawah laut, yang di bawah es ini. Karena yang kelihatan di atas ini kan yang berhasil diungkap oleh penyidik. Tetapi yang tidak ditangkap kan lebih banyak lagi. Karena kan namanya judi online ini kan dia bisa dari mana saja menggunakan
HP dan sebagainya. Jadi tidak ada kesulitan dia untuk melakukan atau ikut judi online. Tidak harus datang ke, kalau seperti dulu ke rental komputer dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan sudah pakai HP saja, genggaman sudah semua, bisa. Betul. Anak SMP aja, anak SD aja sudah pakai HP sekarang. Jadi itu yang perlu kita jaga. Sekali lagi saya katakan di sini kepada orang tua, kepada keluarga, bahwa Andalah sebagai benteng yang paling utama untuk membatasi agar anak-anak kita ini tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Jadi tolong awasi betul anaknya, ya, cek betul anaknya, jangan sampai dilepas begitu saja, karena itu rawan sekali. Yang terakhir dari Prof ini mungkin terkait dengan harapan agar kota Banda Aceh ini benar-benar menjadi kota yang aman di jalanan dan kemudian juga nyaman di dunia maya tadi. Ya, tahun 70-an kita dengar mulut kamu adalah harimau kamu. Ya, tapi sekarang sudah berubah. Jemarimu adalah harimau kamu. Nah, jadi jagalah jemari kita ini ke tempat-tempat yang positif, energi positif. Gunakanlah smartphone kita dan jangan terjebak dengan tindakan kejahatan. Saya kira itu ya. Artinya faktor edukasi yang perlu kita tumbuh kembangkan. Gitu. Baik, terima kasih Prof, terima kasih Pak Kapolresta atas waktunya hari ini, dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam aspirasi publik terkait dengan jalanan yang aman dan juga dunia maya yang nyaman. Semoga ini menjadi wawasan dan juga tips yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Akhirnya saya Ida Almadani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam aspirasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.